Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmadullah wa nusalli wa nusallim ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu'i Bid-Dirayah. Insyaallah hari ini akan membahas surat An-Nisa ayat 103. Judul kontemporernya bahaya menunda waktu. Karena dengan sebab waktu kita bisa bahaya celaka petaka dan bisa masuk neraka. Dan dengan sebab waktu pula kita bisa sejahtera, aman, damai, bahagia, masuk surga. Ayat ini sebetulnya menjelaskan tentang bahaya waktu berkenaan dengan sholat. Artinya sholat itu waktunya ditentukan. Tidak boleh kita menunda waktu. Kita sering mendengar wal asri, demi waktu. Ayat ini surah Al-Asr menjelaskan bahaya manusia karena waktu. Sebab dilanjutkan dengan tafsirnya. Kenapa Allah sumpah dengan waktu? Innal insana lafi khusrin. Kalimat ini menunjukkan bahwa semua manusia bakal rugi karena sebab waktu. Tapi meskipun ada pengecualiannya, orang tidak celaka dengan waktu kalau dia beriman dan beramal soleh. Kita juga harus memahami suatu kalimat bahwa orang Arab dalam peribahasanya sudah menyatakan bahwa al-waktu kasayf. Waktu itu bagaikan tajamnya pedang atau pedang yang tajam. Ilam taqtahu, kalau itu pedang yang tajam tidak digunakan dengan baik, qata'aka, pedang yang tajam itu bisa membunuh lehermu. Bahkan ada waktu saminah, waktu berharga, sehingga kita dinasihati oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut bersiaplah dari 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Sudah masyhur itu hadisnya, sebut igtanim khamsan qabla khamsin, bersiap-siaplah kita dengan 5 perkara sebelum datangnya 5. Ada yang sudah hafal ya? Coba. Pertama, sihhataka qabla saqamik. Harus digunakan waktu itu ketika sehat sebelum sakit. Satu ya. Kedua, ginaka qabla fakrik. Gunakan waktu ketika kita sedang kaya sebelum miskin. Dan yang ketiga, pirogoka qabla suklik. Kalau ada kesempatan harus melakukan dengan maksimal sebelum sibuk. Dan yang keempat, sababaka haramik. Gunakan waktu masih muda sebelum tua. Dan yang terakhir, kita sekarang sempat untuk beramal. Sebab Rasul menyampaikan hayataka qabla mautik, harus digunakan dengan maksimal ketika kita hidup sebelum mati. Ayat An-Nisa ayat 103 itu berkaitan dengan perlunya kita menghormat waktu dan perlu juga menjaga waktu, bahkan perlu menghargai waktu. Jadi menjaga, menghormat, menghargai. Ini kalimat yang terakhir sebetulnya, kalimat menghargai itu, karena kita kadang-kadang tidak menghargai yang punya kibah, yang punya harga. Jadi waktu itu sangat berharga, hargai oleh kita. Apa contohnya? Misalnya emas atau berlian, itu sangat berharga. Kalau kita tidak menghargai yang Allah telah hargakan dengan mahal, dengan saminah, harga yang dibayar dengan surga, Pak, waktu itu. Kalimatun akhir, kalimat yang terakhir itu yang diharapkan oleh kita semua. Itu kan karena sebab waktu. Alama matali, orang itu mati sesuai dengan waktu dia hidupnya. Kalau dia baik, itu matinya baik, ya. Dan mungkin tadi sebaliknya, kalau jelek
jelek juga, meskipun kasusnya ada yang tidak begitu. Tapi secara syariat, Allah menurunkan syariat, orang yang baik itu matinya baik, dan demikian orang yang tidak baik matinya tidak baik. Berkaitan dengan ayat An-Nisa 103, kalau kita lihat teksnya, ya, teksnya ini ada 3. Satu, menjelaskan sholat khauf. Dalam keadaan sholat khauf, sholat yang ketika perang, itu wajib sholat, tidak boleh meninggalkan sholat, ya. Sedang perang sekalipun itu sholat wajib. Dan di sini sampai karena memang tidak maksimal gerakannya, rukunya, sujudnya, bacaannya dan lain-lain, sehingga fadhkurullah. Faiza qadaitum, apabila selesai sholat dzul khauf, maka harus berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun, tetap sholat wajib. Hanya tadi harus dilanjutkan dengan berzikir. Alasan ini dikemukakan oleh pendapat atau ulama yang mengatakan bahwa adanya zikir itu berkaitan dengan ketika sholat khauf, sehingga kalau sudah beres sholat tidak ada zikir. Kita bisa lihat teman-teman kita yang tidak mau zikir, karena memang teksnya begitu. Kalau dilihat tafsirnya tidak begitu. Jadi kalau waktu perang saja wajib sholat, apalagi tidak waktu perang. Dan tadi zikir juga sama, satu rumpun kan. Maka alasan yang kedua diperkuat oleh beberapa para ulama ahli hadis dan ahli tafsir, bahwa zikir itu tidak hanya dilakukan setelah sholatul khauf, meskipun sholat tidak khauf maka tetap harus berzikir. Di sini makanya fadhkurullah itu hasil umum. Fadhkurullah, orang yang apabila sudah melaksanakan sholat, dia fadhkurullah, harus berzikir kepada Allah. Cuman status zikirnya tidak wajib. Tidak wajib status zikir setelah sholat. Kalau tafsir yang ada mengatakan kepada qadha itu ada itu apabila kamu menunaikan sholat, zikir kepada Allah. Jadi artinya zikirnya dalam sholat, jadi tidak zikir di luar sholat. Itu kalau qadha ditafsirkan ada itu tafsirnya, Pak. Faiza ada itu apabila kamu menunaikan sholat, maka fadhkurullah, zikir kepada Allah, yaitu zikrul mahsusah, zikir yang tertentu, yaitu bacaan yang disebut oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, faiza antum faqimus shalah, apabila sudah rasa aman atau di waktu yang sudah tidak ada perang, maka dirikan sholat. Ini rumpun kedua. Jadi rumpun dua ini, kewajiban sholat itu apabila itma'nantum itu ada mengatakan tumaknina as-sakinah, ada mengatakan rasa aman, atau dalam kondisi normal. Kondisi normal itu tadi tidak dalam keadaan sakit, tidak dalam keadaan perang, tidak dalam keadaan sibuk, tidak dalam keadaan musafir. Itu maka tadi dilaksanakan faqimus shalah, dirikan sholat. Makanya sholatnya itu sempurna. Jadi kalau dalam keadaan normal sholatnya sempurna, karena dimulai dari diawali dari kalimat qiyama wa qu'uda wa ala junubihim. Sholat itu tadi sama zikir, bisa sambil berdiri, bisa sambil duduk, bisa sambil berbaring, bahkan bisa sambil ngedip. Bagaimana kalau dilaksanakan sambil ngedip? Sah sama dengan sengal berdiri, sama dengan sholat sambil berbaring, sah. Karena itu tadi lapan qadaitum itu maknanya ada itu ada itu apa? Tidak ada qadha sholat itu. Karena kalau sholat sudah sah sambil berdiri, juga sah sambil berbaring, sambil duduk, berarti sudah terpenuhi kewajiban sholat, maka tidak ada qadha. Jadi tentang qadha itu, Pak, Imam Syafi'i atau mazhab Imam Syafi'i itu menyatakan tidak ada qadha itu. Saya juga lihat di dalam Fathul Mu'in ada memang. Man mata alaihi sholatun lam tuqda wa lam tuqda. Barang siapa orang yang meninggal karena dia dulu tidak sholat waktu hidupnya, keluarga tidak boleh qadhain dan tidak boleh fidyahin. Itu dalam Fathul Mu'in gitu. Jadi keluarga tidak boleh qadha, tidak boleh fidyah. Kenapa? Ya kalau dia tidak sholat waktu hidup, dosa dia.
Apa bisa dikodok dilaksanakan dengan yang lain? Kan sholat itu fardu ain. Fardu ain itu kewajiban seindividual. Kalau dia waktu sakit tidak sholat, dosa dia. Sedangkan sholat sambil ngedip ya sah sama dengan waktu berdiri. Jadi tidak ada kodok itu berdasarkan tadi qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim. Sah sholat itu meskipun dalam keadaan sambil berbaring, bahkan sambil mengedip. Itu ya. Lalu bagaimana itu ada yang makan kodok? Itu wapalau subki ikhtiyatun. Ada yang mengatakan ada kodok itu kalau ada yang meninggal lalu dikodok sama keluarganya sama ketika waktu hidup. Itu namanya imam subki, tapi bukan baluri subki, imam subki namanya. Boleh, sebab wapahu Hanafiyu, Imam Hanafi melaksanakan. Jadi adanya kodok itu ternyata menurut kitab Fathul Mu'in dijelaskan oleh seorang ulama ahli fikih, karena ada madhab Hanafi yang mengatakan ada kodok, artinya hilafiyah, termasuk yang ngabohoran waktu Jumat itu kan hilafiyah. Baik, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sholat itu waktunya sudah ditentukan, mawquta itu. Saya akan baca pengertian tafsirnya. Ditentukan waktu itu menurut Imam Syafi'i, ditentukan waktunya mafrudun waktan ba'da waktin. Sholat itu diwajibkan waktan ba'da waktin, setelah selesai sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Satu tafsirnya itu dalam kitab Tafsir Syafi'i juz pertama halaman 243. Sedangkan di dalam tafsir Ibnu Katsir menyatakan bahwa berdasarkan Ibnu Abbas, inna sholata mafrudun wa waqtan ka waqtil haji. Sholat itu memang wajib dan juga ada waktunya, seperti waktu ibadah haji. Apa maksud ibadah haji? Ibadah haji itu Pak, ada mikot zamani namanya. Mikot zamani itu satu tanggal Syawal, itu waktu ibadah haji sampai tanggal 13-14 bulan Dzulhijjah. Berarti ibadah haji itu waktunya 2,5 bulan. Kalau sendiri haji dulu baru itu haji ifrad, baru umroh. Kalau digabung nama haji qiron. Kalau umroh dulu baru haji namanya haji tamattu. Jadi mikot zamani itu dari setengah 1 sampai tanggal selesai ibadah haji. Kenapa bisa begitu? Karena ini menurut Ibnu Abbas atau didasarkan dalam sebuah hadis Nabi, ini untuk kemudahan dalam melaksanakan ibadah. Makanya waktu itu ada dua, ada mudoyak namanya, waktu yang mudoyak, muadda, wajib ditunaikan di awal waktu, ya, tepat waktu maksudnya, tepat waktu. Dan kedua ada muasa itu waktunya luas. Seperti contohnya ibadah haji itu kewajiban seumur hidup sekali. Nah, kalau puasa setahun sekali. Kalau sholat itu 1 hari 5 waktu. Kenapa ada waktu muakkad atau muayyan? Karena waktu muayyan itu likayamna'aka, kitab Syarah Hikam, qayyadat ta'at bi'aili awqat. Allah mewajibkan ibadah dengan ditentukan waktunya. Kenapa ditentukan waktu ibadah itu? Sholat, ibadah haji, puasa dan lain-lain. Likayamna'aka wujudu taswib, supaya sholat yang berharga itu, yang nilainya cukup tinggi, diberi waktu yang muayyan, likai yamna'aka wujudu taswib, supaya tidak dihalangi oleh adanya penundaan waktu. Jadi penundaan waktu itu sudah diantisipasi oleh para ulama, karena sifat manusia adalah malas, bosan, capek, keluh kesah. Itu manusia. Makanya karena ada keluh kesah dan capek, bosan, malas, maka ditentukan waktunya supaya tidak ditunda. Itu.
Kalau yang menunda waktu itu kan ada faktor, Pak. Ya, selain malas, capek, juga ada keinginan syahwat atau nafsu. Nafsu kepada dunia itu biasanya menunda waktu. Padahal kalau kita hitung sholat duhur misalnya, kan itu 3 jam, kurang 3 jam lebih kurang ya, kurang lebih dari jam 12 sampai jam 3. Saya tanya sekarang, 3 jam itu berapa menit? 3 jam berapa menit? 180 menit. Nah, lalu saya tanya, kalau sholat duhur berapa menit? Sholat duhur berapa menit? Paling lama 10 menit. Sebetulnya kita kalau ingat bahwa waktu lebih baik sholat dulu yang 10 menit. Sebab apa? Kan waktu ya ditentukan. Meskipun tadi ada boleh di tidak waktu awal. Tetapi kita kalau melihat hadis Nabi, ketika Rasul ditanya, ayul amal abdol, mana amal yang paling utama? Nabi menjawab, as-sholat di awal waktiha, sholat di awal waktu. Kenapa Nabi menjawab sholat di awal waktu? Karena beberapa sahabat sholat tidak tepat waktu. Beberapa sahabat bukan tidak sholat. Ya, kalau tidak sholat kan itu masalah hukum bisakor, qalu lanakum minal musholin. Kalau tidak sholat, apalagi tidak pernah sholat, itu masuk neraka sakor. Kalau menunda waktu, itu surah Al-Ma'un ayat 4. Fawailul lil musholin alladzina hum an sholatim sahun. Hancur cilaka binasa orang yang sholat. Sholat yang macam apa? Sahun. Salah satu tafsirnya bitaswib, dia waktunya ditunda. Itu celaka itu. Kalau ada orang yang menunda waktu sholat sudah ditentukan, itu celaka. Itu Pak, menurut surat Al-Ma'un. Lalu bagaimana sekarang korelasinya dengan ada yang menunda pemilu? Celaka enggak? Kalau nunda sholat, waktu yang sudah ditentukan 5 kali sehari, duhur, asar, maghrib, bisa celaka. Bagaimana kalau pemilu sudah ditentukan konstitusi 5 tahun sekali? Bagaimana? Kita harus melihat tafsirnya. Kalau saya lihat tafsirnya, saya lihat tafsir ini. Menurut tafsir ini yang saya baca, wahil ayat tadulu anal jamaah fardu ainun. Dengan ayat ini, sholat berjamaah itu wajib. Satu. Kedua, an hadil ayat, bahwa ayat ini tadulu menunjukkan bahwa kul muslimin taqarrat bi ahli awqat. Seluruh umat Islam sudah sepakat ketentuan waktu yang 5 itu. Sogiruhum, baik rakyat, kabiruhum, pejabat, ginauhum, orang kaya, fuqarahum, orang miskin, orang fakir, kakek-kakek, nenek-nenek, anak kecil, semua sepakat bahwa sholat itu ketentuan sudah ditentukan waktunya. Dan akhirnya dia menunjukkan bahwa la tasihu illa bih, tidak sah sholatnya kalau tanpa waktu. Apa tafsirnya tidak sah tanpa waktu? Tidak sah tanpa waktu berarti para ulama melihat hadis lain, sebab Nabi menyampaikan, shollu kama ra'aytumuni usolli, sholatlah kamu seperti aku sholat. Sedangkan sholat Rasulullah tidak sendiri, Rasulullah selalu sholat berjamaah. Itu ini saya lihat di dalam tafsir, namanya Tafsir Rahman, Taisir Rahman fi Tafsiril Manan. Pengarangnya adalah Al-Alamah Syekh Nasiruddin As-Sa'di. Kalau di dalam sholat ada berjamaah, di berjamaah ada imam dan ada makmum. Bagaimana cara orang sholat di dalam berjamaah? Ada tata keramanya. Dia sampaikan bahwa sholat itu harus ada imam dan makmum, sebagaimana juga negara harus ada pemimpin dan rakyat. Dan persis dalam kehidupan memimpin negara seperti ketika sholat. Lalu kalau ada yang bertanya, bagaimana sanksinya? Kalau sanksi menunda waktu sholat, Allah yang bakal ngutuk. Kalau orang menunda pemilu, sanksinya rakyat. Karena konstitusi itu dibuat oleh rakyat. Karena demokrasi, menurut saya kalau nanti ada penundaan pemilu, yang harus marah atau DPR dan MPR, atau merubah konstitusi DPR MPR, juga nggak mungkin akan terwujud. Kenapa? Karena dari partai yang ada, berapa partai itu?
Bapak tahu siapa yang menolak perpanjangan waktu dan siapa yang setuju? Bapak ingat? Kalau satu partai saja waktu membuat atau waktu mengamandemen atau membuat konstitusi tidak hadir, nggak bisa itu pemilu itu, apalagi ditambah dengan kelompok perubahan PKS yang tidak setuju pemilu ditunda, Demokrat seperti itu. Jadi saya kira impossible dan tidak mungkin terjadi kalau harus berdasarkan konstitusi. Sebetulnya harus marah itu rakyat karena itu melanggar, tidak boleh ditunda pemilu itu. Pertanyaannya bagaimana kalau ditunda waktu sholat, kan begitu? Boleh enggak? Cuman bedanya kalau sholat dituntut oleh Allah, kalau pemilu dituntutkannya oleh konstitusi, yaitu oleh rakyat. Maka konstitusi syariah untuk menunjukkan kita sampai ke tujuan syariat Islam yang sebenarnya kan ada 4. Ada Quran, ada hadis, yaitu surah Al-Imran ayat 59. Atiullah wa atiur Rasul wa amri minkum fa in tanaza'tum bi shay'in farudduhu ila Allah wa Rasul, itu Quran dan sunnah. Kemudian kalau ijma ulama, yaitu dalam surah An-Nisa ayat 110, wa may yushaqi rasulan min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin wa tawalla. Di situ ada kewajiban ijma, sepakat para ulama. Siapa ulama di situ? Ulama yang mumpuni. Ulama itu ada ulama bidang fikih, ada ulama bidang ekonomi, ada ulama bidang militer, dan ada ulama bidang politik. Jadi para ulama di bidang politik sepakat bahwa membuat konstitusi baik dulu atau sekarang. Nah, jadi ijma ulama. Nah, kalau sekarang misalnya kan bukan ulama yang ngomong, ya pakai kias. Tuh. Apa kias? Kias itu mencontohkan kewajiban bernegara seperti ada imam waktu sholat. Itu kias namanya. Saya sampaikan bahwa ini kaitan dengan bahaya menunda waktu, judulnya. Kalau sholat dari keturunan dari Allah, kalau pemilu itu keturunan dari konstitusi. Saya lihat lagi tafsirnya, Pak. Alimakilatan nuhudil ibad ila mu'alatih paujaba rabbuka min qaumi yasukuna ila jalan bisalasil. Allah menentukan waktu sholat itu. Kenapa? Karena tahu bahwa kita kilatinuhun, kita sangat terbatas untuk bisa melaksanakan sholat sempurna, atau tidak terlalu semangat, mungkin ada malas, sehingga Allah mewajibkan sholat itu. Di sini bisalasil ijab, ada rantai perintah. Nah, rantai perintah itu tadi ada wudu, ada tahapan-tahapan, ya, seolah-olah kita mau dibawa ke surga pakai dirantai gitu. Ada 2 pengertian dirantai salasil ijab itu. 1, nafsu kita dirantai sehingga kita mudah untuk beribadah, dan kedua, digambarkan rantai itu untuk kita jalan menuju ke surga. Jadi di salasil ijab, tahu kita banyak kelemahan sehingga Allah membuat salasil ijab, banyak perintah Allah yang harus dilakukan oleh kita, tahapan-tahapannya, sehingga kita bisa ke surga. Dari aspek jenis ada puasa, ada sholat, ada zakat, ada ibadah haji. Dari aspek afrod, bagian dari sholat juga ada tayamum, ada wudu, ada syarat-syarat lain. Jadi ada tahapan-tahapannya, termasuk waktu. Ya, waktu itu salah satu bagian daripada atarana daripada kewajiban sholat, dan tidak sah sholatnya kalau bukan pada waktunya. Kalau misalnya kita sekarang sholat tidak tepat waktu, kan namanya qadha, atau sholat di luar waktu menurut para sebagai ulama. Padahal tadi qadha tidak ada, ya. Jadi kalau mau melaksanakan sholat, Pak, itu sholat duhur jam 12 sampai jam 3 yang boleh. Tidak boleh sholat duhur waktu asar, atau sholat subuh jam 8, nggak boleh. Jadi kalau misalnya pemilu itu kan waktunya tanggal 14 Februari tahun 2004. Hari apa itu? Ya, yang boleh tanggal 14 itu dari 00, ada 24 jam boleh di situ, dari jam 00 sampai jam 00 lagi di situ. Kalau di luar itu nggak boleh. Itu sebab sama tadi sholat duhur dari jam 12 sampai jam 3 gitu, ya Pak ya. Atau tahunnya, kalau pemilu tahun 2004, ya kalau tidak mau bulan Februari boleh, cuman sudah dihitung tanggalnya tadi sudah ditentukan, ya ada 11 bulan sebenarnya,
boleh Februari, boleh Maret, boleh April, boleh Desember, asal yang penting tahun 2004, yang sampai 2005. Kalau pemilu tahun 2005 sama dengan sholat subuh jam 8. Mudah-mudahan ada manfaatnya lah. Saya hanya bersebatas mengkorelasikan kewajiban ibadah yang baik, ya, yang sempurna selain kita sholat sah, aman dan sah sempurna sehingga kita berpahala juga di dalam kehidupan, baik kehidupan bernegara, berpolitik, ekonomi, keluarga. Terus sebuah kita harus berdasarkan sesuai ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.